Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anggun Cynthia Dewi dengan NIM 3321162 dari kelas TL21C1 Universitas Pelita Bangsa. Di sini aku akan menjelaskan tentang sistem cerdas robot berbasis IoT untuk pemantauan dan pengendalian kekeruhan pada proses pengolahan air bersih. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, mari kita simak sama-sama ya. Stay tune guys! Latar belakang dari proses ini berawal dari permasalahan global yang membutuhkan solusi yang cerdas. Dan proyek ini mengembangkan sistem robot berbasis IoT untuk memantau dan mengendalikan tingkat keruhan air pada proses pengolahan dengan mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang semua orang sekarang pasti udah tahu nih AI apa karena lagi hype-hype-nya nih semua orang pakai AI. Tujuannya yaitu mengintegrasikan robotika, IoT, dan AI seperti ANN, logika fusi, algoritma genetika, dan Naive Bayes untuk menciptakan solusi otomatisasi pada proses pengolahan air yang efisien dan akurat. Nah, dapat teman-teman lihat dari diagram alur proyek ini, proses dari pengolahan air ini seperti apa. Berawal atau yang pertama dilakukan dengan input data berupa input data tingkat kekeruhan, suhu, dan pH dari sensor IoT. Kemudian data diolah dengan ANN, yaitu menganalisis data kekeruhan untuk memprediksikan langkah yang optimal. Dan dilanjutkan oleh Naive Bayes, yaitu dengan mengklasifikasikan kondisi air ini apakah baik, cukup baik, atau buruk. Dan kemudian yaitu dilakukan keputusan pengendalian oleh logika fusi untuk mengambil tindakan seperti penambahan bahan kimia atau proses pengadukan air dari pengolahan ini. Kemudian akan dioptimasi operasi oleh algoritma genetika untuk menentukan parameter optimal seperti waktu pengendapan dan jumlah bahan kimia yang digunakan. Kemudian akan ada output berupa sistem yang mengendalikan robot untuk memproses air ini agar sesuai dengan hasil analisis yang sesuai baku mutu. Nah, penjelasan lebih lanjutnya kita akan bahas di sini. Dari proses-proses tadi, kita akan jelasin satu-satu lagi. Yang pertama ada proses input data. Dalam proses ini, sensor IoT digunakan untuk mengumpulkan 3 jenis data utama dari air, berupa kekeruhan, suhu, dan pH, yang nantinya akan diinput dan dimasukkan oleh sensor IoT. Selanjutnya, yaitu akan diolah setelah diinput tadi dengan ANN. Untuk apa? Untuk menganalisis data kekeruhan dan menghasilkan prediksi langkah optimal dalam proses pengolahan air ini. Yang pertama ada proses penginputan berupa data kekeruhan yang diambil dari sensor IoT, kemudian ANN akan memproses pola dari data kekeruhan untuk memahami hubungan antara kekeruhan dan langkah yang harus diambil. Kemudian akan menghasilkan output berupa prediksi langkah optimal seperti pengolahan air yang dilakukan berdasarkan tingkat kekeruhan dari air yang akan diolah tersebut. Nah, selanjutnya ada proses yang dilakukan oleh Naive Bayes dengan mengklasifikasikan kondisi air yang sebelumnya telah dilakukan pengolahan data di proses INN untuk mengetahui apakah air tersebut baik, cukup baik, atau buruk. Nah, input data tadi dilakukan seperti input data pH, kekeruhan, dan suhunya. Kemudian akan dilakukan pelatihan model oleh Naive Bayes berupa dataset latih untuk menghistorikan data yang sudah diberi label, yaitu data yang baik, cukup baik, atau buruk yang digunakan untuk melatih model Naive Bayes ini. Kemudian akan diklasifikasikan dalam proses klasifikasi berupa probabilitas bersyarat menggunakan teorema Bayes dengan menghitung probabilitas kondisi air ini, apakah baik, cukup baik, atau buruk berdasarkan data yang diinput tadi. Kemudian akan menghasilkan
input berupa kategori kondisi air apakah sudah baik, cukup baik, ataukah buruk yang sudah dibandingkan dengan baku mutu air tadi. Proses selanjutnya ada proses keputusan pengendalian yang dilakukan oleh logika Pusey yang pada proses ini berbasis pada aturan yang menangani data yang sebelumnya tidak pasti atau bersifat ambigu. Dalam konteks ini, logika Pusey digunakan untuk menentukan tindakan yang harus diambil dalam pengolahan air, seperti penambahan bahan kimia atau pengadukan air berdasarkan dari data sensor IoT tadi yang sudah diinput berupa kekeruhan, suhu, dan pH. Nah, proses input data ini yang sudah tadi diinput, data-datanya, kemudian akan dilakukan Pusyifikasi berupa konversi data numerik ke nilai Pusey, apakah rendah, sedang, ataupun tinggi. Yang ketiga, ada aturan Pusey ini yang prosesnya berupa inferensi menggunakan aturan berbasis IF10 dan ada defusifikasi, yaitu berupa konversi nilai Pusey ke tindakan spesifik, dan nantinya yang terakhir ada outputnya pastinya. Tindakannya itu berupa outputnya penambahan kimia atau proses pengadukan yang sudah ditentukan tadi. Selanjutnya ada optimasi jalur robot, berupa yang diproses oleh algoritma genetika untuk menentukan jalur terbaik yang dilalui robot untuk menyelesaikan tugasnya dengan efisiensi maksimal. Dalam konteks ini, robot bertugas untuk mengolah air dengan parameter optimal seperti waktu pengendapan dan juga jumlah bahan kimia yang ditambahkan, sekaligus mengoptimalkan lintasan untuk mengurangi waktu tempuh, energi, atau biaya operasional dari proses pengolahan air ini. Nah, langkah-langkahnya dapat dilihat dari diagram ini. Yang pertama, ada inisialisasi berupa membuat populasi awal, kemudian evaluasi, dan langkah-langkah selanjutnya dapat kalian lihat sendiri ya di sini. Oke, next-nya kita akan menghasilkan output dari langkah-langkah yang sudah dilakukan tadi atau berupa pada tahap terakhir. Sistem kontrol robotik menggunakan hasil analisis dari berbagai proses sebelumnya dari INN, naive Bayes, logika Pusey, dan algoritma genetika. Untuk apa? Mengatur robot dalam melaksanakan tugas pengolahan air ini. Tujuan utamanya untuk apa? Yaitu untuk memastikan kualitas air ini sesuai dengan standar yang diinginkan sesuai dengan baku mutu air yang telah ditetapkan dengan efisiensi yang tinggi dalam waktu, energi, dan sumber daya yang lebih efisien tentunya. Dan dapat dilihat nih dari diagram-diagram ini proses-prosesnya seperti apa. Oke, setelah ini dapat disimpulkan manfaat dari proses yang sudah kita jelaskan atau kita simak bersama-sama tadi, manfaat sistem cerdas robot berbasis IoT untuk pemantauan dan pengendalian kekeruhan pada proses pengolahan air bersih dapat meningkatkan efisien pada proses pengolahan air tersebut, mengurangi intervensi manusia, dan menyediakan solusi otomatisasi jika ada permasalahan dalam pemantauan kekeruhan dan bersifat lebih efektif dalam proses pengolahan air secara besar. Karena dalam proses ini pemantauan air akan dilakukan secara terus-menerus, sehingga tidak akan ada air yang dalam kondisi kotor pada proses pengolahan air ini. Dan lebih aman tentunya jika dikonsumsi oleh masyarakat dan lebih efisien juga. Nah, cukup sekian pembahasan yang bisa aku sampaikan teman-teman. Semoga hal ini bermanfaat untuk kalian dan kita semua dapat belajar sama-sama dari sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Stay tune di pembahasan-pembahasan selanjutnya yang akan aku bahas. Bye-bye guys.